Peluang itu sebetulnya ada banyak banget. Tapi bisa jadi walaupun peluang yang ada di luar sana itu banyak, kita tetap stuck gitu. Idenya mau ngapain ya? Mau bikin apa ya? Kalau mikirin ide bisnis kok kayaknya gitu-gitu aja ya. So, gimana ya caranya buat kita bisa melihat peluang-peluang baru yang sebetulnya begitu melimpah ada di sekitar kita? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai Brave Entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Untuk melihat potensi bisnis itu sebenarnya tuh nggak susah lagi. Hal paling awal yang perlu kita lakukan itu bukanlah dengan cara mengambil kuliah bisnis. Ini saya bicara objektif banget nih ya, walaupun saya dosen di kampus gitu ya. Tapi bukan dengan itu sebetulnya, bukan dengan belajar marketing, ngambil ngeles tertentu atau online course atau yang sejenisnya. Bukan dengan melakukan survei market gitu ya. Katanya kan lo mau bikin bisnis yang bagus kan mesti survei dulu. Ya itu betul, tapi bukan yang pertama dilakukan. Atau mungkin kalau ada hal-hal lain yang kamu pikir itu perlu yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi itu semua baik, tapi percayalah kalau kita lagi ngomongin konteks potensi bisnis, itu semua dimulai dari mindset kita gitu ya. Jadi mindset itu adalah hal yang penting untuk kita kuasai dulu gitu ya, sebelum kita menguasai hal-hal teknis kalau kita lagi ngomongin mengembangkan bisnis atau kita mau membangun sebuah usaha. Teman-teman, gini nih ya, cara pikir kita itu tuh kan akan menentukan masa depan kita. Makanya kan ada yang bilang kan kalau kita tuh harus banyak berinvestasi leher ke atas, katanya gitu ya, alias kita investasinya tuh banyak ke otak kita gitu ya, agar kita tambah pinter. Kenapa begitu? Karena kalau otak kita cara berpikirnya salah, mindsetnya salah, maka tindakan-tindakannya juga bakal salah, ya kan? Dan sebaliknya, kalau seseorang itu punya mindset yang benar, cara berpikir yang benar, maka tindakan-tindakannya juga akan mengikuti untuk bertindak dengan benar juga, gitu ya. Nah, ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Makanya kan ada statement bilang may the truth set you free gitu ya. Jadi kebenaran itu yang akan membebaskan kamu gitu ya. Makanya kita tuh perlu punya mindset nih yang benar gitu ya. Nah, dalam hal ini saya nggak melebar ke area-area lain, tapi lagi ngomongin kita konteks mengembangkan bisnis ya teman-teman. Kalau contoh dalam mengembangkan bisnis nih punya mindset nih yang benernya nih seperti ini ya. Misalnya kita pengen punya ide bisnis baru, oke, saya mulai dengan mindset yang salah dulu ya. Mikirnya kan kalau mindset yang salah nih kan mikirnya gini nih, wah sekarang mau bikin bisnis mah susah gitu kan, mau apa gitu ya. Terus modalnya ya kan mesti besar, gue modal terbatas gitu. Atau mungkin mikirnya gini, aduh mau bikin apa lagi ya, ini semua juga ada yang jual gitu, jadi ya susah gitu, mau apa lagi yang baru gitu, apa lagi ya gitu ya. Ya jadi alasannya gitu ya. Terus atau alasan lain misalnya
ya kalau gue mulai di gini ya sebagai pemain baru gimana gue bisa compete sama yang lain gitu ya. Atau ya kalau ini masih kecil-kecilan mau cari supplier mana yang mau supply gue gitu kan, kuantitasnya masih dikit dan seterusnya gitu teman-teman. Nah kalau mindsetnya begini, kalau hal-hal inilah yang dipikirin, ya simpel aja, terjadilah sesuai yang kamu percayai. Kan gitu kan? Karena itu yang kamu percaya, mindset itu yang ada di pikiran kita gitu ya. Ya itulah yang akan terjadi. Karena dari pikiran itu akan turun ke tindakan kita. Kalau pikirannya kita udah gak percaya akan sesuatu, kalau pikiran kita bilang ini susah, ya tindakan kita juga akan mengikuti kan. Oh iya, kita akan mengikuti bahwa ya itu kan susah, jadi ya kita mungkin nggak usah dicoba deh, kan susah anyway gitu ya. Nah teman-teman, ini tuh penting banget dalam bisnis. Halangan, kesulitan itu ya pasti ada ya. Kalau mindsetnya culun kayak begini ya, sorry to say nih, tapi udah percayalah nggak akan kemana-mana ya. Yang model begini ya, minta maaf ini kalau terlalu blunt ya, tapi kalau cara mikirnya begini menurut saya ya, itu nggak cocok yang kerjanya tuh mikir, yang kerjanya pakai otak, baik itu entrepreneurs maupun professionals, itu menurut saya nggak cocok kalau cara mikirnya gitu. Cocoknya itu kerja yang pakai otot aja ya, jadi cuman pakai tenaga fisik, yaitu terserah dah ya, karena kalau pakai tenaga fisik KPI-nya kan ya yang penting ya fisiknya bekerja kan gitu, jadi nggak perlu pakai mikir gitu teman-teman. So I'll be blunt about this, okay? Saya kalau di kalau di sosial media ya itu suka banyak yang komen juga modelnya begini ya, ada yang agak-agak nyinyir gitu ya, misalnya lagi dalam topik tertentu ngomongin apa gitu ya, banyak yang support juga. Kalau kamu termasuk yang support, thank you so much gitu ya. Tapi nggak sedikit juga yang nyinyir, maksudnya kayak mana bisa gitu ya, atau kayak ya kalau saya sih modalnya nggak ada, atau saya sih nggak punya modal dan seterusnya gitu ya. Itu pada suatu teaser-teaser kecil gitu ya, atau misalnya cuplikan shorts ya gitu. Itu komennya tuh modelnya ada sebagian yang kayak gitu. Padahal ya, saya dalam hati tuh kayak tong gitu ya. Lo dengerin sampai habis dulu kali ya gitu, jangan langsung jangan langsung mikir begitu dulu gitu. Tapi ya anyway, ya itulah cara pikir orang gitu teman-teman ya. Kalau kamu dengerin full episode dari podcast ini ya, saya percaya kan kamu ngerti ya, maksudnya cara saya berpikir dan nge-share ke kamu tuh semuanya make sense kan gitu ya, karena ini sesuatu yang applicable gitu. Nah, ini tuh ya ini tuh penting banget teman-teman ya. Jadi saya tuh pengen touch bagian ini tuh karena ini sangat-sangat penting dalam hidup kita, punya mindset yang benar. Saya tuh pernah ketemu dan masih ketemu juga sampai sekarang model orang yang kayak gini ya, yang ya gitu, yang ada sesuatu tuh bilangnya enggak dulu gitu. Oh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ini deh ya. Dikasih saran apa, ditolak dulu sebelum dipikir gitu ya. Kalau mendiskusikan sesuatu tuh yang dibahas tuh sisi susahnya aja gitu ya, kurang balance gitu, kayak intinya tuh sisi sulitnya aja gitu ya. Aduh ya, jujur aja males banget ketemu model orang yang kayak begini. Oke. Jadi kalau ada orang kayak gini jauh-jauh deh dari hidup gua kan gitu ya. Males kan? Kamu juga pengen nggak ketemu orang kayak gitu ya? Diskusinya tuh kalau misalnya ngobrol kan ceritanya beda ya, misalnya gimana bisnis lo atau apa, oh ya kita lagi membangun sesuatu nih ya, masih susah sih tapi ya kita yakin nanti ke depan akan lebih baik. Oh enak kan, kayak positif ya. Tapi kalau gimana lo, apa kabarnya gitu, susah semua gitu, gini apa gitu. Terus misalnya let's say dalam diskusi terus kita kasih suggestion, gimana kalau lo coba gini aja gitu, gimana bro gitu, coba deh strategi baru, oh coba deh gini deh, kayaknya sekarang nih, zaman sekarang nih mesti begini gitu ya. Terus instead of kayak oh gitu ya, coba gue pikirin dulu ya, atau nanti gue coba, atau gue nanti pelajaran lebih lanjut, kan itu adalah mindset yang open. Tapi kalau yang udah nggak bisa dibentuk dan yang malesin banget kan, ngomong kayak gitu udah langsung nggak bisa gitu. udah nggak dulu gitu. Aduh males banget
ketemu yang model begini gitu teman-teman. So itu adalah hal yang saya rasa sangat-sangat penting. Kalau kamu juga pernah berpikir seperti ini atau mindsetnya ini modelnya begini, ya tenang aja, belum terlambat, oke? Dan ayo kita bongkar dan kita ganti dengan mindset yang baru. Nah, dalam tema episode ini karena kita lagi pingin ngomongin gimana tuh kita bisa melihat peluang-peluang baru gitu ya, yang mungkin selama ini kita nggak pernah lihat gitu ya. Ada 2 poin sederhana yang saya pengen share buat kamu ya. Yang pertama gini, ganti kata kalau gitu ya dengan walaupun gitu ya. Misalnya gini, ada seseorang yang bilangnya gini ya, pasti saya akan bisa punya bisnis yang sukses ya. Jadi itu statement ya, pasti saya akan bisa punya bisnis yang sukses kalau saya punya modal yang besar, misalnya gitu. Ya, jadi ada syaratnya gitu ya. Kalau gitu ya. Nah, jadinya kan itu jadi excuse ya. Tapi kan gue nggak punya ya. Jadi modal aja wajar aja kalau bisnis gue ya begini-gini aja, atau wajar aja kalau gue nggak sukses gitu. Jadi dia pakai alasan gitu ya. Kalau itu kan kata penghubung yang merupakan prasyarat ya. Depannya itu bisa terjadi ya, syaratnya yang belakangnya gitu ya. Bisnis gue bakal bisa sukses, atau kalau gue punya bisnis bakal bisa sukses kalau, nah yang di belakangnya adalah syaratnya kan. Bisa suksesnya kalau belakangnya syaratnya apa? Misalnya syaratnya punya modal misalnya gitu ya, atau syaratnya punya network ya, atau syaratnya ya apalah, apapun itu ya gitu kan. Jadi intinya sederhana, statement ini ya akan diucapkan oleh orang-orang yang suka excuse, yang banyak alasan gitu ya. Ya kan itu karena kalau itu kan excuse. Jadi ya keluarga gue biasa aja bro gitu ya. Jadi ngomongnya kan ya gue pasti bisa sukses kalau keluarga gue tajir misalnya. Atau kalau gue dari keluarga yang berada. Jadi nyalahin keluarga kan, jadi gitu, jadi repot ya. Jadi menyalahkan keadaan ya. Model-model orang yang ngomong gini tuh menyalahkan keadaan. Kalau kamu pernah melakukan hal itu, baik itu diomongin maupun di dalam pikiran kamu, nah ini saya kasih solusinya ya. Ganti kata kalau dengan walaupun. Jadi formatnya gini, statementnya gini ya, statement tujuan kamu apa, goalnya apa, ditambah walaupun, ditambah kondisi saat ini gitu ya. Nih saya kasih contoh dengan contoh yang tadi nih ya. Statement tujuannya pengen punya bisnis yang sukses gitu, oke? Keadaan saat ini nggak punya modal atau modal terbatas. Jadi statementnya adalah saya pasti bisa punya bisnis yang sukses walaupun modal terbatas, atau walaupun nggak punya modal gitu. Saya pasti punya bisnis yang sukses walaupun nggak punya modal. Ini kan beda ya. Faktanya sama-sama nggak punya modal atau sama-sama modalnya terbatas. Yang satu memakai itu menjadi excuse, ya jelas aja kalau gue nggak sukses. Yang lain modalnya gede, lebih gede dari gue enggak gitu ya. Nah jadinya alasan kan. Tapi kalau statement pakai walaupun kan jadi beda. Walaupun modal gue terbatas, ya, tapi gue bisa tetap punya bisnis sukses. Walaupun gue nggak punya network, tapi gue tetap bisa jalanin. Kan gitu ya. Apapun kamu bisa fill in the blank ya. Jadi tujuannya kamu tuh apa ya? Kamu punya tujuan apa? Dan waktu kamu lihat kondisi saat ini itu nggak ideal, tapi kan mindsetnya beda kalau pakai kata walaupun. Mindsetnya adalah untuk tetap berjuang gitu ya. Bukan menjadikan keadaan saat ini tuh jadi alasan. Nah itu penting tuh ya. Saya kasih contoh lain nih. Misalnya gini, saya pasti bisa punya bisnis yang sukses kalau saya sudah lulus kuliah gitu. Jadi kalau masih kuliah nggak bisa bikin bisnis. Misalnya gitu. Nah itu kan sebetulnya bisa jadi excuse. Ya coba diganti. Ingatkan tadi formatnya. Statement tujuan kamu apa, ditambah walaupun, ditambah kondisi saat ini. Which is jadinya saya pasti bisa bikin bisnis yang sukses walaupun kondisi saat ini adalah walaupun saat ini saya masih sambil kuliah. Gitu ya. Nah ayo coba dimanapun kamu berada sambil ngapain pun, lagi di rumah, lagi di
public space, lagi di jalan. Saya nggak tahu kamu biasa kalau dengerin podcast beneran melangkah sambil ngapain sih ya? I wonder ya. Coba saya kasih waktu sebentar nih ya. Nggak bermaksud memperpanjang juga, tapi coba tes bentar aja sekarang nih, coba bentar ya. Pikirin apa yang jadi tujuan kamu, ya. Oke, pikirin nih apa yang jadi tujuan kamu. Cita-cita kamu apa yang pengen kamu raih nih, ya, apakah bisnis kamu, pekerjaan kamu, apapun goal kamu yang bisa kamu lakukan. Kemudian kamu pikirin yang berikutnya adalah kondisi saat ini tuh apa keterbatasan yang kamu punya untuk bisa mencapai tujuan kamu itu. Oke? Ya kalau ngomong keterbatasan mah pasti cepet lah langsung, oh iya gue banyak masalahnya gitu ya. Nah coba sekarang diracik jadi satu, dijahit jadi satu ya, jadi satu statement. Statement tujuan kamu, saya ... atau saya ingin mencapai ... oke? Walaupun kondisi saat ini keterbatasannya apa gitu ya. Jadi coba buat dan kasih kata pasti mungkin akan lebih convincing lagi. Jadi saya pasti akan bisa ... ya, walaupun kondisi saat ini ... keterbatasannya gitu ya. Dicoba ya. Oke. Udah kebayang kan ya? Nah, kalau kamu memungkinkan untuk catat, ya coba kamu catat biar nggak lupa. Catat di kertas, catat di notes, catat di ya dimanapun kamu bisa catat. Yang penting kamu bisa ingat ya statement yang kamu buat ini. Oke? Dan ini bisa menjadi pengingat kamu untuk bisa tetap mencapai mimpi yang kamu pengen capai gitu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir adalah gini. Lihatlah dengan mata peluang ya. Kan ini kita lagi ngomongin peluang baru nih, gimana kita bisa mencari peluang baru. Yang pertama mindsetnya dulu ya. Kalau mindsetnya udah nggak bisa, susah ya udah nggak jalan ya. Yang kedua adalah matanya nih mesti dikucek dulu ya, mesti dicuci dulu ya, sehingga bisa punya mata dengan cara pandang yang baru. Teman-teman, Indonesia ini ya agak berat ngomongnya, tapi jujur saja Indonesia ini negara yang penuh dengan masalah kan, ya nggak sih? Bener nggak? Indonesia ini banyak masalahnya ya, banyak banget masalahnya. Dan masalah itu sebetulnya berarti peluang lagi. Coba kamu resapin baik-baik ya. Ini saya kasih contoh dulu deh biar lebih nyerap ya gini. Kalau kita nih ya mau membayar sesuatu atau kita bersedia mengeluarkan uang, itu kan untuk menyelesaikan suatu masalah, ya kan ya. Contoh, misalnya di rumah wastafel kamu bocor, bingung, nggak ngerti ya, gimana caranya. So, kamu panggil misalnya tukang ledeng ya, kamu cari di Google kayak atau lewat mana gitu ya, tanya tetangga misalnya gitu ya. Dan waktu kamu panggil tukang ledeng itu, pasti kita sudah mikir kan, oke kira-kira gue bayar berapa gitu ya, dan kita udah punya willingness to pay, bersedia bayar untuk menyelesaikan wastafel yang bocor itu. Misalnya gitu. Oke, nangkep ya. Jadi kalau kita tuh butuh sesuatu atau punya masalah tertentu gitu ya, ya itu kita berani bayar gitu kan. Jadi kita mau membayar sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, sampai sini clear ya? Mantap ya? Oke. Nah, gini. Coba sekarang point of view-nya dibalik ya. Kita lihat bukan sebagai kita sisi konsumen. Kalau tadi kan kita sebagai konsumen, kebutuhannya wastafel bocor, pebisnisnya si punya bisnis perbaikan ledeng gitu ya. Sekarang coba kita balik. Kita lihat dari sisi pebisnis ya. Jadi point of view-nya dibalik. Kalau kita point of view-nya dibalik kan jadi gini. Kita akan dibayar karena kita bisa menyelesaikan masalah dari customer kita atau menyelesaikan masalah dari segmen customer kita. Bener nggak? Gitu ya, setuju ya? Jadi kita akan dibayar kalau kita bisa menyelesaikan masalah dari segmen customer kita. Dan semakin besar masalahnya, ya otomatis semakin besar juga cost-nya atau biayanya. Iya dong ya. Kalau tadi saya kasih contoh tukang ledeng misalnya gitu. Kalau wastafelnya bocor ya, itu tentu biayanya berbeda sama kalau misalnya mau masang pompa air gitu ya, mesti ngebobok tanah segala macam. Ya tentu tarifnya berbeda ya. Tergantung dari tingkat kesulitan dan dari waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi ini berhubungan dengan skill yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, kurang lebih kan seperti itu ya. Jadi semakin besar
masalahnya semakin besar, biayanya juga gitu. Kita juga gitu dong ya. Masalah makin besar ya kita otomatis punya willingness to pay-nya juga harus makin besar dong gitu ya. Jadi itu kan that's how business works. Oke. Kembali lagi ke statement saya di awal mengenai poin kedua, lihat dengan mata peluang ini adalah Indonesia ini kan negara yang penuh masalah. Jadi beda kan ya. Kalau pertama kali kita dengar statement ini, Indonesia tuh negara yang penuh masalah, mungkin kita pikir, iya banyak masalah ya, kenapa gue nggak di luar negeri aja? I wish gue bisa ke negara Eropa atau bisa sekolah di Amerika, Aussie dan seterusnya. Oke. Tapi kalau kamu udah nangkap prinsip ini ya, sekarang dengar statement itu lagi ya. Indonesia ini negara yang penuh dengan masalah. Yep, itu berarti kita adalah negara yang penuh dengan opportunities. Ya, bener nggak sih? Ya nggak sih? Coba kamu pikirin deh. Ini make sense loh ya. Dan kita nih kan istilahnya developing countries ya, masuknya developing countries. Jadi negara berkembang ya. Negara berkembang itu dalam kata lain negara yang masih banyak masalahnya, masih banyak yang belum ada, masih banyak yang ya bisa dikembangin, namanya jadi negara berkembang, developing countries gitu. Jadi berarti ada segudang peluang yang bisa digarap. Ya, tentu berbeda dengan negara maju, developed countries ya. Eropa gitu ya, misalnya Eropa Barat ya, Amerika gitu. Semua udah rapi, udah terstruktur, udah termanage dengan baik gitu ya. Mau bikin sesuatu yang baru ya lebih effort, udah ada yang bikin tuh ya kita bikin yang lebih kreatif lagi, bisa bukan nggak bisa, tapi poinnya adalah gini, opportunitiesnya itu lebih terbatas gitu ya. Makanya tuh di negara barat gitu ya, itu tuh mereka tuh menggencarkan banget gitu kayak UKM, entrepreneurship gitu, karena mereka butuh effort lebih besar sebetulnya gitu untuk bisa menghasilkan opportunities baru. Jadi harus lebih didorong lagi sama pemerintah gitu ya, biar jalan kurang lebih gitu. Nah, ini tuh jadi sebetulnya itu adalah blessing in disguise juga sebetulnya buat kita sebagai rakyat Indonesia ya. Kalau di negara kita tuh sebenarnya land of opportunities. Makanya sayang banget ya kalau kita tuh ngeliat Indonesia terus isinya cuma komplain-komplain aja gitu ya. Tapi saya rasa kita punya mindset nih ya, karena tadi kita ngomongin mindset itu mesti dirubah. Justru semakin Indonesia banyak masalah, sebetulnya semakin banyak peluang juga yang kita bisa garap gitu. Semakin banyak hal yang kita bisa jadikan business opportunity. Nah, coba paling gampang gini aja. Kamu nih ya ngadapin masalah apa dalam keseharian kamu ya. Nah, coba cek. Kalau ada masalah, it means itu ada peluang. Ya kita ngomong dari situ dulu dah ya. Jadi coba cek ya. Jadi pasti ada peluang bisnisnya gitu. Nah, jadi cek nih kalau kamu ngadapin masalah tertentu, kamu cek wah, jangan-jangan ini bisa jadi peluang bisnis gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kamu bisa explore juga seberapa besar potensinya. Jangan-jangan itu bisa jadi peluang baru buat kamu, dan kalau kamu passion di bidang itu, well mungkin itu bisa kamu garap dan menjadi potensi. Ya, sesederhana itu kan, sesederhana itu. Kamu lihat masalah apa? Bisa masalah dalam diri kamu sendiri atau yang kamu alami, bisa masalah yang kamu lihat kepada orang lain, maksudnya kamu lihat orang lain ada masalah tertentu. Intinya every problems means opportunities. Udah sesederhana itu. Nah, saya harap setelah dengerin podcast ini ya, kamu nggak mengalami kesulitan lagi dengan ide-ide bisnis baru ya. Karena again kita nggak ngomongin teknis, kita lagi ngomongin konsepnya dulu. Kita ngomongin gimana punya mindsetnya dulu ya. Jadi mesti ganti kata kalau dengan walaupun dan lihat dengan mata peluang. Oke, so gitu aja episode kali ini. Semoga kamu bisa terinspirasi dan bisa membuka pandangan, membuka mindset bahwa peluang itu ada begitu banyak. Yang perlu kita lakukan adalah kita mesti punya mindset yang benar, ngelihat dengan cara yang benar. Dan kalau itu bisa kita lakukan, percayalah opportunity satu-satu akan mulai kelihatan. Dan kalau kamu garap, wah itu bisa menjadi masa depan yang menarik banget buat kamu. Trust me ya.
coba kamu mulai praktekin, mulai dari hal-hal yang sederhana, coba latihan ngelihat peluang bisnis dari setiap masalah yang kamu hadapin. Nah, itu mungkin bentuk exercise yang saya challenge untuk kamu coba lakukan at least dalam beberapa hari ke depan ya, dicoba. Oke. Pasti itu akan memberikan manfaat buat kamu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman kamu yang kamu tahu kayaknya, waduh dia tuh stuck ya, pengen punya ide apa tapi kok nggak keluar-keluar idenya, begitu-gitu aja, butuh kreativitas. Nah, share episode ini ya, biar dia juga bisa punya inspirasi yang sama seperti kamu. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.